Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Jika ada kebutuhan, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Tetapi saya mungkin masih perlu menangani beberapa hal. Meskipun Go Taming dibujuk sekarang, Qin Yichen tidak yakin bagaimana dia akan menangani masalah ini. Semuanya berjalan sedikit terlalu lancar. Sejak meninggalkan tempat ini, semua tindakannya memuaskan. Dia ingin melihat binatang roh tingkat Dewa Bumi, dan dia melihatnya. Dengan pemulihan kekuatan yang lambat, tidak ada pertempuran di sepanjang jalan. Bahkan komunikasi antara binatang roh tingkat Dewa Bumi dan dia sangat sempurna. Bahkan tidak ada uji coba langsung. Dan kehalusan semacam ini terlalu nyaman dibandingkan dengan Qin Yichen yang biasa menabrak dinding. Sehingga Qin Yichen merasakan tekanan yang tak tertandingi ketika dia memikirkan hal-hal ini sekarang. Saya harus melihat lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa datang kepada saya. Qin Yichen tersenyum ringan. Dia tidak terlalu memikirkan semuanya. Dan Kuan Deng baru saja bertukar pikiran. Gotham bermeditasi lama sebelum bertanya. Sebenarnya, saya ingin tahu tentang satu hal. Pengikut Anda tampaknya berbeda dari tempat lain. Tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda secara spesifik. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Setelah beberapa serangan, Go Taming sepenuhnya merasakan perbedaan di kuil penguasa cahaya. Itu bahkan orang percaya yang paling biasa, ada secerca kekuatan di matanya. Setiap orang, setiap tindakan, penuh vitalitas dan penuh motivasi. Untuk mengatakan keagungan, ada, tapi tidak banyak. Untuk menjadi berani dan pandai berkelahi, ada beberapa, tetapi tidak semua. Terlebih lagi, itu adalah kelompok aneh yang tidak bisa dikatakan orang. Mereka tampaknya tidak memiliki kontradiksi dan konflik kepentingan internal. Qin Yichen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ini penuh dengan kehidupan, bukan? Mengunyah apa yang dikatakan Qin Yichen, Go Taming mengangguk perlahan. Ya, penuh kehidupan. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ini sebenarnya jawaban yang bagus untuk Anda. Karena semua orang percaya saya saat ini berasal dari tempat lain. Mereka bersedia meninggalkan bisnis keluarga mereka dan mengikuti saya di sini untuk mendapatkan kembali pijakan yang kokoh. Minat dan tujuan kami sangat konsisten. Sejauh ini, semua perhatian kita telah ditarik oleh Mahkamah Agung. Dengan musuh yang begitu kuat, bahkan jika ada konflik di dalam kita memilih untuk menanggung masa lalu. Tidak, beberapa waktu lalu, Wali Kiriku dan Matt. Bukankah mereka semua akan putus satu sama lain? Dan berkat tekanan besar dari Mahkamah Agung, mereka hanya mempertahankan keharmonisan mereka sekarang. Di masa depan, mungkin ada lebih banyak masalah di kuil penguasa cahaya. Tetapi saya percaya bahwa dengan pelajaran kali ini, mereka harus memahami bagaimana bergaul dengan orang lain. Jika ada konflik di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Pernyataan Qin Yichen hampir mematahkan pertahanan Go Taming. Apa ini? Apa maksudmu? Kamu benar-benar menolak tekanan dari Mahkamah Agung bahkan ketika ada kontradiksi internal di tempat kamu menamparkan kuil Tuhan. Versailles panggung tinggi. Tawa menyegarkan Qin Yichen membuyarkan pikiran Go Taming. Dia hanya melihat pemandangan di depannya dengan tenang, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Mereka semua adalah kebanggaanku. Orang-orang percaya ini semua adalah harta Qin Yichen. Apakah itu dari status orang percaya atau dari status teman? Mereka adalah orang-orang percaya yang sangat baik dan teman-teman yang dapat dipercaya. Tidak peduli di mana Anda berada, bahkan sekarang, bahkan setelah terputus sementara oleh cobaan ini, masih ada orang percaya yang kekuatan imannya terus berlanjut. Keberadaan kekuatan kepercayaan dengan cepat membuat Qin Yichen dan orang-orang percaya ini memiliki kontak yang terputus-putus. Setelah periode pemulihan ini, Qin Yichen dapat kembali ke lautan kesadaran umum dan berbicara dengan bebas dengan orang percaya manapun. Hubungan antara Tuhan dan orang percaya berada di luar ini. Kata-kata Qin Yichen membuat Go Taming sedikit terpana. Menundukkan kepalanya. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, merasa iri di hatinya. Akan sangat bagus jika saya bisa bertemu kuil penguasa cahaya sebelum bergabung dengan alam abadi. Saya tidak perlu berpikir terlalu banyak. Saya hanya perlu melakukan pekerjaan saya dengan baik, dan kemudian saya bisa mendapatkan orang yang dapat berkomunikasi. Dan memecahkan keraguan saya setiap saat, dan saya bisa menyadari diri saya sendiri. Tempat yang memiliki nilai dan makna. Melihat Mahkamah Agung hari ini, semuanya begitu diterima begitu saja. Hanya karena mereka telah menyediakan beberapa sumber daya, sehingga mereka harus melayani mereka. Mereka harus berhasil, bukan gagal. Semua ini sangat konyol. Kesetiaan dan kehidupan. Dapatkah sumber daya benar-benar dibeli? Itu hanya untuk pihak ketiga. Sebagai utusan ilahi yang mengorbankan kesetiaan dan hidup mereka. Betapa berharganya hidup mereka sendiri. Saya khawatir, jutaan sumber daya tidak ditukar. Membandingkan keduanya, Go Taming hanya menyisakan rasa iri di hatinya. Jika saya mengatakan bahwa itu bukan Go Taming, tetapi Go Tamjin, yang berdiri di sini, apakah Anda akan membunuh saya? Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Apakah itu sekarang atau di masa depan? Selama itu bukan di masa lalu. Anda berdiri di depan saya dan tidak mengancam orang percaya saya. Tidak masalah.
Dan saya tidak peduli siapa nama Anda dan siapa kamu adalah. Itu kalimat yang sama. Saya hanya di kuil Tuhan. Saya tidak memiliki kelas. Dan saya tidak pernah peduli dengan latar belakang dan status saya. Aku punya berita. Aku akan pergi ke sana dulu. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung menggunakan sarana teleportasi. Dan langsung kembali ke tempat di mana dia melihat binatang roh tingkat Dewa Bumi. Avatar diam-diam menyebar. Saat Qin Yichen mendarat, energi spiritual membungkus dirinya dan bersembunyi di sini. Dan kemudian melihat sekeliling. Qin Yichen merasa mati rasa di hatinya. Pada saat ini, tubuh binatang roh padat di tanah, dan mereka tampaknya siap untuk mati, diatur dengan rapi. Qin Yichen mengerutkan kening dan menciptakan kembali adegan yang pernah dilihatnya di benaknya. Itu adalah tulisan tangan dari binatang roh tingkat Dewa Bumi. Dia memanggil binatang roh ini, dan kemudian membantai mereka dengan tangannya sendiri, dengan wajah mengerikan di kepala besar itu. Cukup mengejutkan, tidak heran aku merasa tidak enak. Qin Yichen menyembunyikan tubuhnya lebih hati-hati. Ketika binatang roh tingkat dewa ini berkomunikasi dengannya, dia masih mempertahankan alasan yang cukup. Jelas, dia berbohong, dan dia berencana untuk tujuannya sendiri. Jika bukan karena kekuatan binatang roh tingkat dewa ini, Qin Yichen benar-benar ingin naik gunung untuk melihat apa yang dia rencanakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh, dan di depan mata Qin Yichen, tubuh putih dari binatang roh tingkat dewa bumi perlahan-lahan jatuh, meratap pada sekelompok mayat di tanah. Setelah waktu yang lama, binatang roh tingkat Dewa Bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan matanya benar-benar terbelah. Tuan Cahaya, aku ingin membunuh manusia ini, tolong aku. Mencari ribuan mil. Ups. Kepala Qin Yichen sekarang lebih besar dari 2. Binatang roh tingkat Dewa Bumi baru saja mengatur panggung dan ingin menipu dirinya sendiri ke dalam permainan. Jika dia menemukan bahwa dia telah menonton dari samping, bukankah ini harus membunuhnya?